Teman-teman pejuang PPG, badai perbaikan jurnal sudah banyak banget menimpa beberapa mahasiswa PPG tertentu di tahap 1 ini. Nah, sedikit saya pengen memberikan tips untuk teman-teman yang belum mengerjakan jurnal, dan mungkin saat ini juga ada yang menonton ini pada saat teman-teman dapat notifikasi perbaikan jurnal seperti yang ada di video ini. Nah, saya akan memberikan sedikit ya teman-teman ya, karena banyak banget yang masuk kelas saya dalam keadaan jurnalnya harus diperbaiki. Jadi setelah saya analisis, kemudian saya kasih dia bagaimana dulu alur di PDF yang dia kerjakan, ternyata banyak yang menyalahi aturan di dalam syarat ketentuan upload jurnal atau mengerjakan jurnal pembelajaran teman-teman. Alhasil peserta tersebut memiliki beberapa notifikasi, entah itu 2, entah itu 3, entah itu 1 seperti yang ada di sini. Maka kalau misalkan ada notifikasi perbaiki jurnal seperti ini, maka itu wajib untuk diperbaiki kemudian diupload ulang. Nah, masalahnya adalah ketika kita upload jurnal, itu dikurasinya itu hampir lama teman-teman, 5 sampai 1 mingguan. Jadi benar-benar kita harus mendetail banget, makanya sebelum mengerjakan jurnal tuh harus tahu dulu isi dari ketentuan syarat jurnal seperti apa. Udah pernah saya upload bagaimana membuat jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3 di dalam modul tersebut. Itu kalau misalkan teman-teman mengikuti langkah-langkahnya, insya Allah akan mendapatkan hasil seperti ini teman-teman. Jurnalnya akan selesai atau tervalidasi. Nah, kita coba bongkar ya, kenapa bisa banyak mahasiswa PPG sekarang yang perbaiki jurnal pembelajarannya. Di sini saya udah merangkum 5 untuk kita bongkar jurnal gagal validasi. Teman-teman wajib untuk nonton sampai akhir ya, jangan skip-skip, karena setiap poinnya saya akan menjelaskan detail supaya teman-teman yang sekarang belum mengerjakan jurnal pembelajaran modulnya, teman-teman punya wanti-wanti untuk direvisi lagi. Yang pertama teman-teman lihat ya, 1, tidak mengikuti syarat yang diberikan pada ketentuan jurnal pembelajaran. Selalu ingat, di dalam jurnal pembelajaran atau tagihan upload per modul itu memiliki syarat dan ketentuan berbeda-beda. Modul 1 dia meminta ketentuannya X, kemudian modul 2 Y, kemudian modul 3 Z. Jadi nggak bisa kita mensamaratakan bahwa jurnal modul 1 itu sama dengan jurnal modul 2, begitupun beda dengan jurnal modul 3. Teman-teman wajib untuk melihat ketentuan dan syaratnya masing-masing. Nah, kalau saya ngasih tips untuk teman-teman yang ada di kelas pendampingan saya, dan alhamdulillah itu sudah hijau semua kalau misalkan mereka mengikuti video saya, kemudian mengikuti apa yang saya bimbing. Karena semua yang ada di kelas pendampingan saya itu adalah dia sendiri harus wajib punya karya sendiri, nggak boleh kopas, nggak boleh dibuatan sama orang. Ternyata mereka bisa 40-50 tahun masih bisa membuat jurnal sendiri, dan itu divalidasi. Nah, syaratnya ikuti aja yang ada di dalam setiap ketentuan jurnal. Nih, misalkan contoh ya, di dalam jurnal modul 1, di situ memilih salah satu topiknya, mau understanding by design, mau berdiferensiasi, itu pilih salah satunya. Nah, setelah saya lihat yang baru gabung bersama kelas saya yang dia perbaikan, dia curhat, kenapa kok jurnal saya diperbaiki kak? Saya lihat jurnalnya, oh pantas diperbaiki karena bapak atau ibu membuat jurnal itu topiknya semuanya dimasukkan. Di situ ketentuannya cuma 1, tapi kenapa 4 topiknya dimasukkan? Itu akan menyalahi ketentuan update jurnal. Melebihi pun tidak boleh, apalagi kurang. Jadi kalau misalkan kata jurnalnya harus salah satu topik, ya akan ambil salah satu topiknya aja. Itu yang pertama. Kedua, teman-teman tuh banyak yang plagiasi atau kemiripan dengan jurnal orang lain. Ya, saya nggak seujun ya. Barangkali teman lihat postingan orang lain, kemudian teman-teman plek tidak ada di edit, tidak dimodifikasi, itu nanti masuknya kepada kemiripan dengan jurnal orang lain atau plagiasi. Jangan. Makanya saya wanti-wanti kepada peserta kelas pendampingan PPG saya, teman-teman sedikit pun itu adalah hasil karya, jangan jiplak, jangan modifikasi. Makanya setiap malam, pagi, siang, sore dia selalu konsultasi di grup atau japri bersama saya. Mas, ini benar enggak? Mas, ini harusnya bagaimana? Itu saya akan kasih solusinya. Harusnya seperti ini bu, harusnya seperti itu pak. Dia bisa sendiri ternyata merangkai katanya. Ternyata dari situ dia punya kepuasan tuh. Dia bisa punya jurnal sendiri, kemudian divalidasi sendiri, bukan punya jurnal orang lain. Walaupun saya mendampingi teman-teman yang ada di grup, saya nggak pernah kasih teman-teman semua yang ada di grup itu, ini kopas, nggak. Kita bimbing sampai dia bisa punya karya sendiri. Nah, itu harusnya.
Jangan sampai kita berikan blok ketiplek bahwa itu harus di copy paste. Ini biasanya membuat plagiasi atau kemiripan dengan jurnal orang lain. Ketiga, adanya kekurangan umpan balik pada jurnal. Ini teman-teman, di setiap jurnal itu ada ketentuan umpan balik. Nah, di setiap umpan baliknya pun kita harus menentukan apa yang harus ada di umpan balik. Nih, saya kasih tipsnya ya teman-teman ya. Supaya teman-teman itu umpan baliknya atau jurnalnya tidak melakukan perbaikan atau lolos validasi, teman-teman umpan baliknya, misalkan umpan balik itu yang pertama itu dengan rekan sejawat itu dengan guru. Nah, teman-teman tulis tangan tuh di dalam kertas kosong atau kertas print-printan yang sudah dikasih ada garisnya boleh. Tapi teman-teman tulis tangan, misalkan nama gurunya siapa? Nama guru Andi. Umpan balik di bawahnya rancangan yang dilakukan presentasi Pak Wahyu sangat menginspirasi saya, akan saya implementasikan di kelas saya dan mudah-mudahan implementasi ini berjalan dengan baik. Nah, itu umpan baliknya tuh seperti itu. Ada nama gurunya, ada umpan baliknya. Kalau umpan baliknya kepada siswa, sama nama siswanya apa, kemudian tulisan siswanya apa. Kalau saya belum menyarankan umpan baliknya berupa tulisan tangan si guru tersebut. Kalau itu menggunakan offline, tapi kalau teman-teman online yang menggunakan Google Form boleh nanti di screenshot aja isi dari Google Form-nya atau WhatsApp di screenshot isi percakapan WhatsApp-nya. Tapi kalau misalkan ada bertatap muka, ya teman-teman buat aja tulisan tangan di dalam kertas tersebut. Nanti dipoto, kemudian ditempelkan di slide teman-teman semua. Boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan Microsoft Word atau PowerPoint, silakan. Itu bebas pakai apa aja, yang penting isinya adalah ketentuannya benar. Nah, dari situ teman-teman tidak cukup pada cuma nempel doang. Kebanyakan yang saya periksa yang perbaikan juga itu umpan baliknya tidak terlihat. Makanya kalau misalkan mau lebih bagus lagi, ketika sudah ditempelkan, teman-teman diperbesar si umpan baliknya. Kalau space lembar kosongnya masih banyak setelah umpan balik, itu di crop aja ke atas sehingga yang terlihat adalah tulisan umpan baliknya. Kemudian dibuat panjang, kemudian terlihat jelas. Kalau teman-teman aja nggak bisa baca umpan baliknya, apalagi yang mengkurasinya. Nah, silakan per slide 1 boleh, per slide 2 boleh. Yang penting terlihat jelas tulisan umpan balik tersebut. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah foto dokumentasi nih, yang dicantumkan tidak menggambarkan isi jurnal. Foto dokumentasi yang dicantumkan tidak menggambarkan isi jurnal itu bagaimana? Misalkan di dalam jurnal tulisan bermakna ya, tulisan bermakna di jurnal 3 kalau yang modulnya PGSD itu saya contohkan satu ya PGSD ya, nanti teman-teman yang jenjang yang berbeda tinggal mengikuti. Nah, di dalam tulisan bermakna itu kan di modul 3, modul 2 ya, pembelajaran sosial emosional ya. Di dalam sosial emosional itu kan membuat tulisan bermakna. Bermakna pengalaman teman-teman, bukan pengalamannya orang lain. Pengalaman teman-teman dibuat aja, jangan direka-reka, dibuat per paragraf. Kalau saya boleh sarankan, buat 5-6 paragraf supaya ketersambungan, ada peristiwa, ada momen ahanya, ada tindakan, ada refleksi tindak lanjutnya. Nah, itu coba ada di dalam 5-6 paragrafnya, dibaca lagi. Kemudian dokumentasinya kan itu kan dokumentasi dan tulisan bermakna aja. Kemudian di situ lihat teman-teman, di dalam dokumentasinya itu harus menggambarkan isi daripada tulisan bermaknanya. Misalkan gini, tulisan bermaknanya itu adalah pupuk kompos, misalkan memberikan edukasi kepada siswa saya. Di situ tuh dokumentasinya tuh merujuk kepada pupuk kompos bersama siswanya. Nah, kenapa biasa seperti itu? Dokumentasi itu memperkuat dari apa yang ada di cerita tersebut. Baru nanti teman-teman kasih umpan balik. Umpan baliknya apa? Umpan baliknya berkaitan dengan cerita tersebut. Kalau misalkan cerita dengan siswa, ya sudah fotonya dengan siswa merujuk kepada cerita tersebut. Ketiga adalah umpan baliknya merujuk kepada dokumen tersebut. Jadi urutannya adalah tulisan bermakna dulu, umpan balik, baru foto dokumentasi di slide 3-nya. Jadi itu harus kongruen teman-teman. Jadi yang pertama itu harus saling berkesinambungan dan saling keterkaitan seperti itu. Nah, dibuat seperti itu, insya Allah teman-teman jurnalnya validasinya pasti tidak ada perbaikan. Kemudian yang kelima, salah upload file jurnal ini fatal banget.
Makanya ketika pas teman-teman dibuat di Canva, di Word, kemudian di PowerPoint, teman-teman namakan, rename namanya. Walaupun itu fleksibel boleh apa saja, tapi teman-teman buat untuk diri sendiri. Kayak misalkan gini, nama di situ misalkan teman-teman lagi mengerjakan jurnal modul 3. Ya udah, teman-teman di situ dibuat rename namanya jurnal modul 3 Wahyu, misalkan kayak gitu. Atau jurnal modul 2 Andi. Nah, itu dikasih depannya itu judul jurnalnya apa. Supaya apa? Supaya ketika kita mau upload itu nggak salah nguploadnya. Di situ jurnal modul 3, diuploadnya jurnal modul 1. Alhasil dikurasi balik lagi. Nah, untuk memangkas waktu yang lebih lama ketika sudah upload, teman-teman jangan sampai ketika mau upload tuh buru-buru, kayak misalkan udah lah yang penting upload, isinya mah gimana nanti, nggak bisa gitu. Karena antara ngupload sampai dikurasi itu kan memerlukan waktu lama. Nah, ini waktu lama ini tuh benar-benar kita siapkan supaya tidak ada perbaikan. Jadi jangan buru-buru pun jangan melama-lamakan. Misalkan pertama nih udah tahu nih membongkar jurnal gagal validasi itu. Dilihat per jurnalnya. Sekarang nih sebelum diupload ya, lihat ketentuan jurnal kan ada tuh ketika pas dicek jurnal itu ada yang namanya ketentuannya. Dilihat ketentuan sama hasil karya jurnal kitanya, hasil karya tugas kitanya. Dilihat ada nggak poin ini, ada nggak poin ini. Oh, poin ini ada. Nah, terus kalau misalkan sudah ada poin-poinnya, jangan ditambahkan poin yang lain. Misalkan ya, ini yang saya lihat banyak kurasi di modul 1 tentang pembelajaran dan asesmen merancang berdiferensiasi atau understanding by design. Itu teman-teman tuh masukkan RPP modul ajar. Padahal di situnya tidak disuruh memasukkan RPP, hanya disuruh memasukkan rancangan. Misalkan kalau misalkan understanding by design, berarti teman-teman memasukkan rancangan understanding by design seperti tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Kegiatannya ambil kegiatan awal apa, inti apa, akhir apa, atau penutup. Ambil sampel-sampelnya aja sehingga si file tersebut tuh tidak malah banyak banget ke bawah sampai modul ajar, ada tes, ada contoh apa, bukan contoh, ada hasilnya. Kan di situ teman-teman baru merancang, bukan langsung ngajar. Nah, di sini harus mengetahui artinya per modulnya, merancang. Berarti kalau merancang tuh baru saya akan lakukan perencanaannya. Mudah-mudahan 5 trik ini teman-teman bisa implementasikan, dan yang ada kurasi yang perbaikan segera diperbaiki, sesuaikan dengan ketentuan jurnalnya. Jangan patah, jangan pesimis. Ajukan lagi jurnalnya sesuai dengan ketentuan. Kalau teman-teman menerapkan 5 tips ini, insya Allah teman-teman akan valid jurnalnya atau sampai selesai warna hijau. Karena sudah banyak banget di grup kelas penerimaan saya, sudah 2, tinggal 1 lagi nih. Mudah-mudahan hari ini bisa 3 semua jurnalnya tervalidasi. Nah, teman-teman kalau misalkan butuh pendamping atau misalkan butuh pertanyaan, silakan teman-teman bisa chat ke admin yang ada di sini ya. Nanti admin akan mengarahkan. Saya doakan teman-teman semua tetap sehat, jangan stres ya, jangan stres dan jangan banyak pikiran. Semuanya bisa dilalui dengan bersama-sama. Teman-teman itu hanya perlu seseorang yang bisa berdiskusi, mengarahkan, berdialog. Hanya itu, supaya tidak kebingungan di tengah jalan. Tetap semangat, teman-teman jangan kopas plagiasi dari karya siapapun. Teman-teman percaya bahwa teman-teman bisa membuat jurnal sendiri, dan itu saya sudah buktikan kepada emak-emak umur 40-50 tahun bisa. Walaupun mungkin ngetiknya minta bantuan sama anaknya, minta bantuan sama adiknya, no problem, tapi isinya dari hasil pikiran teman-teman semua. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Kemudian teman-teman sukses, dan jangan lupa di-subscribe, bagikan tips ini atau video ini, mudah-mudahan teman-teman yang lain tidak ada perbaikan lagi dan bisa lulus semua sampai hijau dan bisa daftar UK PPPG nanti di Agustus akhir. Terima kasih teman-teman semua. Dadah.